Engkau tempat penghiburan kami. Maka Engkau Tuhan yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Berfirmanlah dalam ibadah pagi ini, biarlah orang-orang lebih mendapat semangat yang baru. Dan bukakan jalan keluar bagi kami sedang menunggu. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan. Amin. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Pendengar atau pelaku firman. Saya akan baca lebih dulu ayat 19, Bapak Ibu ayat 20, nanti kita berselang-seling, dan pada ayat terakhirnya nanti di dalam ayat 25 kita membaca sama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Silakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi janganlah menjadilah pakai firman dan hanya sebenarnya saja, sebab jika tidak demikian kamu diberi sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saja dia memandang dirinya, dia sudah berdiri atau dia sedang lupa bagaimana rupanya. Bersama-sama. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin. Gereja Tuhan di tempat ini di bulan Februari mengambil tema hidup sebagai pelaku firman. Saya mengambil subtema indahnya pelaku firman. Jadi kalau nggak melakukan, ya nggak indah. Jadi indahnya pelaku firman. Dari buahnya orang akan mengenal pohonnya. Banyak pohon yang mirip, tapi ketika buahnya kita lihat, kita semakin yakin itu pohon apa. Itu mah duren, itu mah manggis. Pedal daun sama hijau, tingginya mungkin mirip-mirip, tapi buah memberikan satu perbedaan. Orang akan percaya Tuhan melalui hidup kita dari perbuatan kita. Yang setuju bilang amin. Dari perbuatan kita orang akan percaya kepada Tuhan karena ada perbuatan-perbuatan iman kita. Seperti dalam Injil Matius pasal yang ke-6, pasal 5 ayat 16. Hendaknya supaya perbuatanmu itu jadi diketahui oleh semua orang, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan apa yang baik. Amin, saudara. Dari hidup kita. Ya, dulu teman saya di SMA, warga Buddhis, hampir jadi Kristen. Tapi karena dia tetangganya orang Kristen, nggak baik, saudara. Ya, dia nggak mau jadi Kristen. Anaknya satu jadi Katolik, supaya dipilih bareng kita. Dia papa saya nggak jadi Kristen cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara saingannya tokoh seberang udah pernah ngeganjel gembok ini ganjel supaya nggak bisa dibuka. Papanya sakit hati dan lihat orang Kristen jahat kayak gitu, dia putuskan dia nggak menjadi Kristen. Indahnya pelaku firman. Saya mengambil pedoman hidup baru dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 22 sampai 23.
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Fenis, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Wah, janji Tuhan kalau kita melakukan firman bukan hanya hidup diberkati, tapi lawan kita pun akan dikalahkan. Amin, saudara. Wah, hidup yang enak itu seperti itu. Mari sama-sama, ini adalah sebuah khotbah kontekstual. Kita akan belajar 3 syarat untuk menjadi indah sebagai pelaku firman. Pas saya mau Pak jadi indah, ya itu jadi pelaku firman, saudara. Nah, syarat yang pertama dari bacaan kita ayat 19 dan 20 itu harus diajarkan berulang-ulang. Jadi ini khotbah. Ya, habis ibadah kita berpisah. Tapi lewat rekaman, maka orang sekarang bisa mengulangi khotbah tadi, bisa berjumpa dengan pembicaranya juga seperti muka dengan muka. Cuma bedanya apa? Rekaman, saudara. Saudara bisa menyetelnya berulang-ulang, saudara bisa membacanya di Alkitab berulang-ulang. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi perlu diajarkan berulang-ulang. Saya pinjam ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Aduh, firman Tuhan itu diingat berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, diceritakan berulang-ulang. Kenapa mesti berulang-ulang? Karena penyakit manusia umumnya 2. Yang pertama adalah sering lupa, yang kedua malas. Oh, itu penyakitnya orang tua. Belum tentu 30-an sekarang juga ada banyak lupa. Seperti seorang opa sama oma, aduh mesra sekali di panti werda. Dan si opa sebentar bilang, "Hani, sayang." Aduh, kita belum tentu di umur 50, 60 masih sekuat itu cintanya. Ini udah 70 menjelang 80. Mesra banget ya, sayang. Hani. Sesat mana Tuhan tergoda dan kemudian bertanya sama opa, kenapa opa bisa mempertahankan cinta begitu rupa? Menyebut kalimat yang romantika, sayang, Hani dan sebagainya. Si opa berkata, "Maaf, opa lupa nama oma." Sebenarnya dia lupa. Harus diajarkan berulang-ulang. Dalam ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah ini." Jadi kita harus mengajarkannya dengan penuh kesabaran. Saudara-saudaraku yang kukasihi. Jadi artinya mengajarnya mesti dengan kasih. Saya mengutip perkataan Tahlil Gibran mengatakan kalimat ini, "Jika kamu tidak bekerja dengan cinta, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaanmu." Jadi bekerjalah dengan cinta, tapi kalau bekerjanya dengan kebencian, lebih baik selesaikan, tinggalkan aja pekerjaan itu. Jadi betapa pentingnya bekerja, berkata, mengajar dengan cinta. Orang yang mengajar, melakukan pekerjaan dengan cinta nggak bisa dibohongi. Itu antara ekspresi di dalam perbuatannya, warna mukanya, dan kualitas kerjanya. Betul, mesti berulang-ulang, harus penuh kesabaran, tapi jangan lupa harus ada cinta. Pada ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi dengan apa? Dengan perintah yang relevan. Relevan artinya masuk akal dan mudah diterima, jangan sulit-sulit. Yang dibutuhkan pengkhotbah di masa sekarang ini adalah mengkhotbahkan hal sulit tetapi disederhanakan supaya apa? Supaya semua orang mudah terima. Yang setuju bilang amin. Jangan dibalik, hal mudah dibuat sulit. Kalau ada orang di luar berkata, kalau bisa disusahin, kenapa mesti digampangin?
Itu orang dunia, tapi kita justru belajar yang sukar. Maka pengkhotbah, pengajar harus menyederhanakan supaya orang-orang bisa menangkapnya lebih relevan, masuk akal, mudah diterima dan mudah dilakukan. Jadi dengan perintah yang relevan. Kadang-kadang memang perintah itu mesti rada dipaksakan supaya bisa dan diberi batas waktu alias target. Dan jangan lupa untuk sebuah keseimbangan, janjikan upah. Kalau kamu bisa selesai tepat waktu, bahkan bisa mengalami kelebihan hasilnya, maka upahnya pun katakanlah mungkin setara. Ayat 19 dan 20 dengan larangan yang beralasan. Jadi seimbang, ada perintah yang relevan tapi juga ada larangan. Ini dalam rangka ketaatan. Taat adalah perintah dan larangan itu harus berjalan bersama-sama. Larangan apa Pak? Dikatakan tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya kita mesti melarang orang banyak bicara. Jangan banyak ngomong. Kalau tidak nasehatin, jangan gampang bantah, interupsi, potong tengah. Kalau di konseling, misalnya konseling saya adalah Pak Petrus, lagi banyak dicerita, lagi sedang getolnya untuk curhat, jangan dipotong. Karena buat orang-orang yang sedang mau curhat, dia butuh konselor yang bukan besar mulutnya, tapi besar telinga. Jadi jangan banyak bicara. Alkitab berkata orang kalau banyak bicara banyak salah. Banyak salah. Jadi kita masih berada dalam larangan yang beralasan. Maka William Shakespeare berkata kalimat ini, milikilah lebih banyak dari apa yang kau tunjukkan. Jadi apa yang kita tunjukkan itu bukan modal kita semuanya. Itu hanya sebagian kecil. Jadi tunjukkan sebagian aja dari yang besar yang kau miliki. Jadi kalau kau punya emas 2 kilo, jangan 2 kilo digantung di leher. Tapi cukup 2 gram, cukup 2 gram. Kira-kira seperti itu. Itu soal menampilkan sesuatu yang kau miliki. Jangan semua, tapi biarlah yang ditampilkan itu hanya sebagian kecil. Dan begitu pun kalau bicara harus lebih sedikit dari apa yang engkau ketahui. Wow, saya mengetahui dunia ini dalam 5 benua. Saya mengetahui nama semua kepala negara. Tapi waktu berbicara dengan orang lain, jangan semua kata-kata itu dikeluarkan. Sedikit aja. Dan orang nggak otomatis berkata karena dia ngomong sedikit, berarti dia bodoh, belum tentu. Dan waktu kau bertanya, aku bisa sampaikan jawaban karena dibutuhkan jawaban, aku bisa buka data. Wah, orang-orang kaget. Ya ampun, dia nggak banyak ngomong, tapi ilmunya, pengetahuannya itu jauh lebih baik. Kita melangkah dalam hal yang kedua. Kalau tadi yang pertama syaratnya harus diajarkan berulang-ulang, maka sekarang hal yang kedua dari ayat 21 sampai 24 harus berani menantang. Wah, berikan tantangan. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi berikan tantangan untuk orang-orang yang kita sedang maintain, yang kita sedang lead, kita sedang pimpin, yang kita sedang mentor. Supaya apa? Supaya melemparkan semua jenis sampah. Dan pada dasarnya kehidupan kita yang syarat dengan polusi dari luar, lebih banyak polusi dari gadget. Ya, anak SD bisa tahu ada pornografi, situsnya apa. Bahkan anak SD sekarang berlangganan judi online. Dunia bisa kita lihat dengan 2 jari di tangan kita yang kita kencang-kencang itu. Dan itu berisi sampah.
input yang kita terima dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Dan kalau itu semua busuk, jelek, kotor, najis, wah, itu akan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita dan mencetak manusianya. Merah, maka akan jadilah manusia merah. Hijau, maka jadilah manusia hijau. Yang green, adem, enak. Tapi atau seperti tadi, ya ampun, kalau udah ngomong sama dia, aduh, hati saya seperti banyak marah. Kebencian dikobarkan kembali, dendam, sakit hati, aduh, kepengennya potong. Kita mesti berani menantang untuk melemparkan semua jenis sampah. Jika mau mengenakan baju baru, maka yang lama mesti ditanggalkan. Hidup Kristen bukan pakai baju lengkap. Yang lama, yang busuk, jelek, nggak mau dibuang, tapi pengen pakai yang baru. Hukum Kristus, kasih Kristus, mujizat Kristus. Maka dirangkap, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dan hidup nggak bisa maju. Satu hari selesai khotbah, ini gereja yang besar sekali. Pembicaranya suami istri, pembicara yang sering tampil di media, baik elektronik, ya sifatnya audio visual maupun secara ini di radio rekaman. Dan waktu saya menuju mobil, tiba-tiba ada sepasang suami istri dan terutama suaminya, Pak Hendy, apakah bisa mendoakan saya, Pak, barang 2 menit? Saya mengerti kalau 2 menit bisa 20 menit, saudara. Jadi karena ini bukan di dalam ruangan, saya berkata bisa. Dan saya minta izin ke salah satu pengerja. Saya bilang, Pak, aku minta izin layani jemaat ini. Kalau tuan rumah tidak mengizinkan karena saya tamu, saya akan pending. Sorry, baik pomonya nanti. Tapi karena pengerja yang berkata, silakan. Malah kami diberikan ruangan di depan itu kecil. Singkat kata dia berkata, Pak, dari 2 tahun saya menganggur. Saya lulusan Surabaya dan saya ahli kimia. Umur saya belum genap 50 tahun, masih kira-kira 47 tahun. Doakan saya, Pak, di rumah tangga udah gak ada apa-apa lagi. Saya butuh pekerjaan. 2 tahun, kamu lamar gak? Lamar. Sampai jalur mana? Sampai interview. Tapi gagal. Ada apa? SMA yang disebutkan di Surabaya itu SMA unggulan. Waktu sama-sama alumni dari SMA itu satu level dengan saya kuliah. Itu orang-orang hebat lahir dari sana. Seperti saya ini alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo Negeri. Ketemu dengan semak 1 penabur, kita ciut langsung. Kenapa? Karena semak 1 itu luar biasa. Nah ini Surabaya adalah sekolah unggulan. Maka singkat kata dia berkata, Pak Hendy, doakan saya, Pak, supaya saya dapat kerjaan. Udah banyak Pak lamaran saya. Ayo, saya bilang, kamu percaya Tuhan sanggup menolong kamu? Percaya. Saya kutip beberapa ayat, salah satunya adalah Lukas pasal yang 15 ayat 17. Di rumah Bapakku ada banyak orang kerja dan makanannya berlimpah. Tapi aku anak sedang jauh dari Bapa. Ini kisah tentang anak bungsu yang udah dapat warisan, kemudian difoya-foya. Anak aja bisa kelaparan. Jadi saya berkata kembali, bangun persekutuan pribadi, semakin giat melayani Tuhan. Janji, mau gak? Mau, Pak. Siap. Saya peluk dia dan saya taruh tangan dari kepalanya. Aduh ampun, rambutnya pakai jelly. Saya doa. 1 hari, 2 hari, tiba-tiba ketika memasuki minggu pertama, dia telepon, Pak, saya dipanggil, tinggal wawancara. Memposisikan saya di mana. Besoknya dia kemudian kasih tahu, Pak, udah wawancara, Pak, saya kelihatannya diterima, Pak, tinggal nego gaji sama HRD. Pak, doakan ya Pak, supaya betul-betul diterima. Hanya butuh waktu 2 minggu, dia diterima. Di sekitar Jakarta Selatan, dekat dengan rumah saya itu kantornya. Wah, hebat, saudara. Karena dia dekat dengan Allah, bergantung kepada Allah, memperbaiki relasinya dengan Allah, berkat tertumpah. Baru 1 bulan langsung dipercayakan sebuah mobil. Wah, fasilitas diberikan. Wah, istrinya sampai berkata, Pak, ini thank you ya Pak. Suami saya sekarang udah bisa dikasih mobil, Pak. Saya kan minta terima kasihnya sama Tuhan.
Tapi cerita buruknya adalah bulan lalu tiba-tiba si istri berkata, Pak, suami saya dipecat. Saya bilang, kenapa dipecat? Ya memang udah hukumnya Pak, itu tabur dan tuai, kata si istri. Kenapa? Karena sering bohong, bilangnya ke pabrik tapi ke mall. Bilangnya ketemu customer tapi pulang untuk tidur. Si istri bilang, lu ini diberkatin Tuhan, dikasih banyak, lu sekarang menyimpang seperti ini, mana bisa Tuhan berkatin? Betul ngomongannya, tapi ini berupa sebuah nubuat. Mana bisa Tuhan berkatin kamu? Ini kebenaran, tapi istri berkata, mana bisa Tuhan berkatin kamu? Udah gitu Pak, di rumah galak, apa-apa bisa pukul meja, saya mau ditempelin berulang-ulang Pak. Aduh, sampai saya bilang, kok kenapa enggak punya kerjaan baik, punya kerjaan dan posisi jadi jahat. Dan si bapak ini telepon, saya berkata, Pak Hending, Pak, sorry Pak, saya mau kasih kabar buruk, Pak, saya dipecat. Tapi saya dengar cerita istrinya dalam hati saya, oh, ini tabur dan tapi saya nggak ngomong dia ke situ, rangka kita bukan konseling. Cuma saya berkata, baik kalau gitu kita doa lagi. Kita doa lagi. Dan istrinya langsung nyeruput lagi kemudian berapa hari itu, Pak, suami saya udah telepon Bapak ya, pasti dia minta didoakan lagi. Ya Tuhan. Namun satu kalimat istri saya berkata, saya berpikir nggak perlu cepat-cepat tidak pekerjaan, biar Tuhan tentukan. Yang terakhir itu Pak, kabar buruknya Pak, karena ternyata dia di kantor suka ngutil, suka mencuri. Dan office boy ngeliat dia bawa pulang piring dari dapur. Mungkin dia suka gambarnya saudara. Dan office boynya nggak bisa menahan diri, laporkan ke HRD. Dan HRD-nya dengan halus berkata, Pak, karena hubungan kerja kan juga udah hampir berakhir, tapi tolong Pak, piring dikembalikan. Jadi kita mesti belajar di sini bahwa sampah-sampah yang demikian ini mesti dibuang. Selama ini nggak dibuang, kita pengen menerima berkat yang baru, nggak bisa. Kita nggak akan berubah, nggak akan tahan lama dalam perubahan. Ayat 21 dan 21b dan 21c untuk tetap percaya pada janji Bapa. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tertanam itu butuh waktu lama. Dan tertanam harus terus-menerus. Itu bicara merenungkan firman. Merenungkan firman seperti kita ini punya akar. Tertanam butuh waktu. Tertanam butuh kesetiaan. Berhenti ngisap air, berhenti ngisap makanan, ya atau selayu otomatis bisa roboh, bisa mati. Jadi kehidupan kita juga sama. Kita ingin tetap jaya, kita ingin tetap ada di atas, kita ingin tetap dipakai Tuhan luar biasa. Makanya kita merenungkan firman-Nya nggak boleh berhenti. Waktu duduk, waktu di perjalanan, waktu di meja makan, waktu di pembaringan, waktu bangun, ingatnya firman. Maka kalau ingat firman di sini, nggak ada kesempatan untuk buka yang jorok-jorok. Kita mesti percaya janji Bapa. Ayat 21 yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa? Wah, ancaman di situ, ancaman di sini, ancaman juga dari atas. Wah, gimana? Jangan berdiam diri. Mulut kita mesti berkata-kata. Yang setuju bilang amin. Aku percaya bahwa yang menyertai aku lebih Aku percaya bahwa aku sanggup. Amin, saudara. Aku percaya Allah nggak akan terlambat. Jadi perkatakan iman itu. Jangan diam aja. Dan nggak cukup ngebatin, karena dasarnya kita bisa ngomong. Kecuali kita budak dan kita bisu, itu lain di hukumnya. Tapi selama bisa bicara, mesti gunakan itu. Ngomong. Karena ucapan kita adalah sebuah kafan, sebuah ikatan perjanjian. Aku percaya itu suatu kafan, itu mengikat sekali. Aku percaya apa isinya. Maka dari apa yang kau percaya itu akan terjadi, itu akan kita nikmati. Yang setuju bilang amin. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa terluput dari malapetaka dan kekalahan, kerugian atau sakit penyakit? Ngomong.
Anak saya sedang batuk pilek, kronis. Begitu tidurnya di sebelah saya. Begitu kalau ngomong ada saya, saya ini rumah nih, apalagi nanti lagi sedang ada isu virus dari mana itu, Cina atau dari Jepang, tapi nggak bisa menghindar. Saya cuma bisa layani dia walaupun dia seorang dokter. Yang bisa saya lakukan apa? Saya memperkatakan, Tuhan walaupun sekali-sekali saya mesti berhadapan muka dan muka, berjarak cukup pendek, dan mesti kena semacam kayak stroke gitu ya. Tapi saya percaya perlindungan cukup untuk membuat saya sehat. Itu bilang, tapi jangan masang badan. Semprot boleh semprot. Bapak kebal kok. Ya itu mencoba Tuhan. Main saudara kasusnya. Dan saya sempat ngomong sama istri saya itu yang saya sempat ini. Apa tanda-tanda mau bangkit. Tapi dengan sederhana saya berdoa memperkatakan perkataan firman, saya minum sebanyak-banyaknya. Dalam pengertian saya semua lendir kekeringan dipasahi, dipasut, dibersihkan. Sampai sekarang puji Tuhan bisa khotbah. Masih dalam hal yang sama harus berani menantang dalam ayat 22 sampai 24, yaitu untuk mengalahkan tipu daya dosa. Di manakah tipu daya dosa? Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi kehidupan kita ini sudah bersandiwara. Lain di rumah, lain di gereja, lain yang diomongin, lain di hati. Itu kalau bisa jangan terjadi. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang transparan. Sucinya kita, baiknya kita di gereja itu terjadi di luar gereja, terjadi juga di rumah. Yang setuju bilang amin. Jangan bersandiwara. Orang yang bersandiwara hidupnya akan capek. Kenapa? Karena dia menyembunyikan yang buruk. Dan kalau bisa jangan sampai orang tahu. Wah, ini bahaya sekali. Ego seperti orang punya dua warna. Jangan. Dan untuk seperti itu Tuhan gak akan bisa berkati buat kita yang bersandiwara. Tuhan mau orang-orang yang merdeka. Amin, terang? Hidup yang dipercayai, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di rumah ibadah. Orang bisa sama-sama menghargainya. Karena gak ada yang bisa sembunyikan. Mari kita melangkah dalam hal yang terakhir dalam ayat 25. Dari khotbah yang berjudul Indahnya Pelaku Firman. 3 syarat. Yang pertama harus diajarkan berulang-ulang. Karena penyakit manusia adalah lupa dan malas. Yang kedua, harus berani menantang. Supaya melemparkan semua sampah. Percaya pada janji Bapa. Dan bisa mengalahkan tipu daya dosa. Maka sekarang yang terakhir dalam ayat 25. Supaya bisa indah sebagai pelaku firman, harus sampai matang. Luar biasa. Pagi-pagi saya bantu istri di dapur. Dan salah satu pertanyaannya dia, Bapak kemanginya udah boleh dimasukin belum? Dia takut kalau dimasukin belum matang. Saya di samping dia sambil mencuci perkakas yang kotor karena kami udah gak punya pembantu. Saya melirik dan udah lama saya lihat itu sudah bergolak-golak. Jadi dengan ringan saya berkata, masukin mah, nggak masalah. Maka pertanyaan berikutnya, matang nggak? Pasti matang. Banyak orang di luar sedang bimbang, sedang floating, ngambang-ngambang, butuh pernyataan yang pasti, yang setuju bilang apa? Mesti matang. Jika setengah matang akan mudah rusak, Pak, Bu. Dan jika setengah matang bisa jadi penyakit. Hidup Kristen juga sama. Ketika kita menuju pelaku firman, tapi baru di tengah-tengah. Kenapa setengah matang? Yang busuk-busuk disuruh buang, baru buang sebagian, minta maaf. Tapi kita tetap tampil beda di ibadah, tetap di posisi-posisi terhormat, kita pengen lebih pede. Nggak bisa bohongin dirimu dan nggak bisa ngebohongin Tuhanmu bahwa engkau itu belum matang. Dan tidak jarang pada waktu ketahuan kekurangan matangan kita itu, orang mulai ngejebek, orang mulai nggak menghargai saudara, dan orang perlahan-lahan mulai tidak menghormati saudara, bahkan meninggalkan saudara. Kita sudah menjadi batu sandungan. Bisa aja di rumah kita sendiri orang berkata, Papa percuma ke gereja karena masih ngerokok. Papa percuma ke gereja karena kepergok kalau Papa buka itu di handphone, Papa buka pornografi.
Sampai papanya berkata dulu tiap hari, sekarang cuma seminggu sekali. Cuma seminggu sekali. Ada teman saya berkata dulu bisa 2 bungkus rokok, tapi sekarang cuma habis makan doang, 1 batang. Kita harus sampai makan. Itu sebabnya dalam ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, supaya kita bisa makan, kita mesti meluangkan waktu untuk menggali firman. Firman Tuhan gak hanya cukup didengar, apalagi sampai kita pilih episodenya yang lucu-lucu. Aduh, itu gak cukup. Kita mesti belajar merenungkan, kita mesti punya rasa haus dan lapar, dan kita mesti belajar menggali dan menggali. Saya batasi tidak asal menggali, tetapi ada mentor yang menolong kita. Setiap saat bisa telepon WA-WA-an. Mentor terjamin dari gereja kita, namanya Bapak Gembala. Dia menolong kita menggali firman Tuhan ibarat pisau. Beliau mengajarkan saya untuk terampil menggunakan pisau sebagai siap. Tapi kalau mentornya salah, terhadap orang dunia, pisau itu digunakan bisa menikam orang lain. Dan dalam keputusasaan saya bisa menikam diri saya sendiri. Kenapa? Karena mentornya salah. Betul, kita mesti belajar firman, perlu menggali, butuh lebih banyak tahu. Tapi tergantung pembimbingnya. Jangan orang buta dipimpin sama orang. Kita berkata dua-duanya pasti masuk lubang. Mungkin di rumah saya sendiri, saya ada tempat di mana keluarga saya bertanya. Tapi buat saya sendiri, juga saya masih bertanya. Sebentar ini saya akan kunjungi satu keluarga. Wah, dia namanya perjanjian lama dari melotot. Dan saya nggak malu untuk bertanya soal dia. Saya bilang, Pak, hubungan antara ini dan ini, Pak, kok kelihatannya unik ya, Pak? Dan dia langsung buka datanya. Dan dia langsung telepon saya, Pak, ini terangin sedikit ya, tapi dia bukan seorang korban seperti saya. Dia seorang pengajar. Dan saya nggak malu untuk bertanya, kenapa? Karena dia memberikan data yang valid. Kita masih berada di bagian akhir butir ketiga ini, harus sampai matang. Itu sebabnya pelajari firman dengan cara menggali, didamping sama mentor yang terpercaya. 25, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi jika kita sekarang udah merdeka, ampun, udah melepas rokok, ya ampun, udah gak jadi online. Tapi jangan cepat puas di masih banyak kekurangan kita yang belum kita lepaskan. Jadi kita perlu mensyukuri yang udah kita lepaskan, tapi tetap rendah hati untuk yang belum. Setuju bilang amin? Untuk yang belum. Aku sekarang dapat kerjaan, aku sekarang udah diberi sepeda motor dari kantor, tapi jangan sombong. Jangan sombong, kenapa? Karena karirmu masih terbuka di depan. Itu sebabnya jangan cepat puas diri untuk perubahan-perubahan plus yang kau alami. Pendeta Yakob Nahwat berkata bahwa tunda kesenanganmu sebelum kau sukses. Tunda dulu. Yang biasanya pegang handphone di atas 5 jam, kurangi, bukannya nggak boleh pegang. Yang tadinya mungkin nonton drakor, ya ampun, anak saya tadi malam ngajarin saya, Pak, ini drakor ini bagus, Pak, bisa nonton ini. Demi toleransi saya buka. Ya ampun, bagus banget orangnya. Udah deh Pak, matiin, kenapa? Saya nggak tertarik makin begituan. Dan jika dipaksakan, itu hanya menjadi penuntut di. Dan istri saya ikut istilahnya kontrol. Udah tidur Bapak, masih kadang-kadang ikutin kuda. Maka istri saya tinggal menarik selimut dan menyelimuti saya. Dan dia tahu saya tidak akan diam-diam di balik selimut mantan mandir sahabat. Terakhir dalam ayat 25, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi kita mau belajar di sini dalam hal kita nggak boleh setengah matang, ya harus sampai matang. Tadi menggali firman, jangan puas diri. Yang terakhir kita mesti setia sampai mati. Hidup Kristen bukan sekarang masanya.
Bungkus sudah selesai belum? Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk memimpin sebuah ulang tahun, dan yang ulang tahun adalah adik mami mertua, dan dia belum Kristen, dan dia sangat menghargai saya, menghargai Kristen. Jadi Pak Andi jangan sampai lupa yang mesti datang. Oh iya, saya bilang. Jadi nggak salah ketika akan dimulai saya bertanya, tante mau minta tolong tanya, benernya tante umur berapa sih? 18 sampai 19 ya. Langsung ketawa, gigi palsu goyang-goyang. 86. Jadi supaya saya nggak salah, saya menyampaikan ini berbahagia untuk tante kita, omah kita, cici kita yang berulang tahun hari ini 86. Dan saya mengutip Mazmur 92, walaupun dia enggak Kristen, saya butuh ayat penuntun supaya dia punya pegangan bahwa enggak harus di atas 80 di bawah tanah. Tapi Tuhan janji kalau kita cinta Tuhan tetap segar dan tetap gemuk. Yang setuju bilang amin. Zaman sekarang lu jangan obet, jangan gemuk-gemuk. Tapi bahasa Alkitab banyak yang simbolik. Gemuk itu karena apa? Karena banyak kelebihan-kelebihan yang kita deposit, kita simpan. Itu mungkin tabungan, properti, atau mungkin logam mulia. Nah, kenapa? Karena kita sudah cukup lama. Jadi waktu saya sampaikan itu dalam khotbah singkat, nggak nyampe 10 menit. Wah, orang-orang semua matanya tertuju sekar begitu. Bahwa di umur seperti itu pun Tuhan janji Tuhan akan pelihara. Dan baru kita masuk ke dalam liturginya ulang tahun, dan kita langsung makan. Kenapa? Karena memang hidangan sudah disediakan. Tapi di tengah mungkin 10 jenis item makanan, baru di hitungan ketiga tiba-tiba telepon berbunyi dan tante saya mengangkatnya. Dia duduk di sebelah saya. Tahukah saudara apa isi telepon itu? Ya, transfer aja, 30 juta transfer udah. Oke, ya pokoknya jangan lupa lah, itu masih follow aku yang namanya ini, yang namanya ini. Oh, ternyata dia masih cari uang. Dia masih jadi pimpinan di insurans. Dia punya anak buah. Dia masih hitung nggak salah. Dan 86 tahun. Jadi artinya waktu saya melihat seperti ini, ya ampun, aku baru laksa masih punya cicak lagi, cicak lagi. Wah. Jadi masih butuh kesetiaan yang panjang. Butuh Tuhan kalau boleh aku memohonkannya, hidupku tetap sehat di umur panjang. Itu bilang amin. 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 Dan saya percaya jika Tuhan dilibatkan untuk permohonan doa kita, Tuhan tidak akan kecewakan. Penutup khotbah ini, ketua yayasan saya mengucapkan kalimat indah. Orang yang datang tepat waktu tidak akan menjadi yang terdepan. Kita rindu untuk menjadi yang terdepan. Kalau bisa number one, top position. Tapi ketua yayasan saya berkata, orang yang datang tepat waktu tidak akan menjadi yang terdepan. Dia harus datang lebih awal. Setuju bilang amin. Oh, datang tepat waktu aja itu belum cukup membuat sukses kita terjangkau. Tapi untuk bisa terjangkau kita mesti datangnya lebih awal. Jangan sambung, pulangnya juga harus lebih awal. Jangan pulangnya terakhir. Giliran nyapu, numpuk kursi, ngepel, jemaat pada pulang semua itu bagian saya. Pak, enggak apa-apa. Itu perjalanan untuk menjadi yang terdepan. Jadi jangan berhitungan dengan waktu. Jam kerja jam 8 kurang semenit aja masih nunggu di luar. Mari sama-sama kita damai berdiri. Lingkupi kami Tuhan seperti lagu tadi. Di saat badai, Tuhan janji akan menolong kita.
banyak kesusahan, ada banyak sakit penyakit, ada banyak kejahatan. Seperti dunia ini semakin gelap. Tapi kami bersyukur Yesus Kristus telah terang dunia yang sanggup menerangi hati kami, pikiran dan jiwa kami. Dan Yesus juga sanggup menolong kami apapun masalahnya. Bapa di sorga, hari ini kami belajar supaya bukan hanya mendengar firman, suka mendengar, suka gonta-ganti dengar pembicara, tapi hari ini kami belajar supaya menjadi indah. Kami mesti melakukan firman. Itu sebabnya Tuhan beri pada kami rasa haus dan lapar sehingga tidak pernah bosan, berulang-ulang terus belajar. Dan berikan kami pada kami ini Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk bisa berubah. Pakai hamba-hambamu, pakai para mentor untuk menolong kami, dan buat kami tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan, mau didoakan pada hari ini. Bapak bisa mengangkat tangan yang kanan. Mungkin ada yang sedang sakit, sedang khawatir mengenai hari esok, sedang dalam kesulitan keuangan, biaya hidup sehari-hari, pekerjaan ataupun usaha yang baru dibangun, atau juga masalah rumah tangga. Pejamkan matamu, tapi buka hatimu. Yang mau didoakan bisa mengangkat tangan yang kanan. Bapak, aku mau berdoa secara khusus buat tangan-tangan yang diangkat pada saat pagi ini. Kami mengangkat tangan karena kami percaya bahwa penolong kami Yesus itu hidup. Yesus sanggup. Yesus tidak pernah terlambat. Yesus yang berjanji dan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya Tuhan, jika janjimu belum terjadi, biarlah kami dengan rendah hati mau belajar memeriksa diri apa yang kurang. Jangan hanya bercermin kemudian kami lupa, tapi kami mau belajar untuk berubah. Setiap tangan yang diangkat, mari ulurkan belas kasihan tangan berkati kami. Bukakan jalan buat kami yang bekerja, yang membangun usaha. Cukupkan kehidupan kami Tuhan dengan berkat-berkat. Tuhan sembuhkan kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya kami disembuhkan. Dan berkati rumah tangga kami. Satu orang percaya sisi rumah kami diselamatkan. Mulai dari satu orang yang mendengar firman-Mu pagi ini, penuhi kami dengan kasih agape. Kami akan terima pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, walaupun mereka masih belum berubah, walaupun mereka masih belum baik, tapi kami tetap mengasihi mereka. Dan kami percaya rumah tangga ini pasti menang. Terima kasih Bapak di surga, turunkan sejahtera kita. Kembangkan kami umat-Mu, dan bawa terus kepada rumput hijau dan mata air yang tenang. Biar gada dan tongkat selalu menghibur kami. Berkati gereja-Mu yang besar ini. Berkati Om Lukas sebagai penasehat dunia. Berkati Pendeta Petrus sebagai kepala sidang. Terus Tuhan berikan sehat. Berkati sisi rumah, cukup dan menjadi kebutuhannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.